Paham kan? Iya. Ya, jadi kapan asyhadu? Kapan? Kapan? Kau udah lama sekali kau ini. Kalau sudah menemukan kebenaran, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani. Ya? Baik, Bang. Mati itu tidak mengenal tua atau muda. Kalau sudah mendapat kebenaran cepat-cepat ambil, begitu. Jangan lama-lama. Siapa tahu dengan kamu asyhadu, akhirnya dengan kamu syahadat, maka kamu mendapat dengan asbab kamu syahadat, maka kamu punya orang tua itu bisa mendapatkan hidayah, kamu punya keluarga dapatkan hidayah, begitu. Masa kamu enak sekali di Kristen begitu? Tidak ada. Justru ketika kamu ketika kamu syahadat, maka itulah kamu mengikuti pengajaran Yesus yang sebenarnya. Orang Islam itulah yang mengikuti pengajaran Yesus, begitu. Kalau orang Kristen mengikuti pengajaran Paulus, paham kan? Sudah pernah kita diskusi ulang-ulang kan? Begitu. Silakan. Gimana? Pakai helm lah. Dia ini mau belajar, Ya, dia baik. takut. Saya bertanya dengan tema dia ini. ini. Iya, silakan pakai helm. Jadi dia pakai helm bukan karena takut orang Islam, tidak teman. Dia pakai helm karena takutnya saudara-saudaranya itu nonton, karena dia belajar Islam dia ini. Motornya mana? Sekalian motor STNK, BPKB. Motor di luar. Nah, silakan. Saya tanggapi tema ini ya, Bang. Silakan. Ini Oten bingung dengan Bible. Kalau saya tidak bingung, bisa Bapak pindah di Kristen, boleh kah? Kita coba. Iya, baik. Oke, baca Matius 19 nomor 21, Matius 19 nomor 16, 17, 18. Kalau kamu tidak bingung, coba. Nanti saya yang baca saja saya baca antara satu. Kalau saya tidak bingung gimana, Bang? Iya, nanti kita buktikan. Kalau kamu tidak bingung, saya siap baptis pakai air panas. Iya, saya baca boleh saya baca di Yohanes 17:3 saja ya. Itu saya tidak bingung. Bukan masalah itu. Yang masalahnya itu tema saya ini merujuk kepada Yohanes 19 nomor 16, 17, 18. Kenapa ke Yohanes 17:3? Iya, kalau itu coba Bapak baca saja, nanti saya bingung atau tidak. Oke. Kamu tidak punya Bible situ kah? Soalnya saya lagi di rumahnya teman, Bang. Yohanes 19 nomor 16 17 itu ada seorang muda. Ada seorang muda kaya, mereka datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Kan? Nah, sebentar kita rampok di mana nih? Nah, jadi maka Yesus mengatakan, "Kenapa kamu tanya yang baik?" Maka Yesus mengatakan hanya satu yang baik, yaitu jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Maka orang kaya itu bertanya, "Ya guru, perintah Allah yang mana?" Maka Yesus jabarkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta. Nah, saya tanya sama kamu, Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Ya, Yesus itu. Bingung. Bukan, belum jawab, Bang. Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Yang itu yang saya tanya. Ya, dibunuh. Dibunuh. Orang-orang yang membunuh Yesus itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Dengan orang-orang Yahudi melakukan perbuatan buruk, maka matilah Yesus kan? Iya. Betul? Nah, dengan kematian Yesus, maka di Kristen ada apa? Bingung. Dengan matinya Yesus di Kristen ada apa? Itu matinya Yesus karena dia menebus dosa-dosa manusia. Nah, berarti dengan matinya Yesus maka Kristen ada penebusan dosa, betul? Ya.
Berarti Kristen ini menikmati hasil kejahatan orang Yahudi. Karena orang Yahudi bunuh Yesus dan matilah Yesus. Dengan kematian Yesus maka ada penebusan dosa. Berarti orang-orang Kristen ini menikmati hasil kejahatan orang Yahudi. Coba kamu mau lari kemana coba? Lari ke kiri, saya ke kiri. Lari ke kanan, saya ke kanan. Ayo. Ayo. Mau lari kemana kau? Ayo. 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 Nah, bingung kan? Ayo. Bukan, saya belum terlalu paham Bang, soalnya pertanyaan itu Bang. 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Iya. Perbuatan membunuh Yesus itu perbuatan baik apa buruk? Ya, kalau membunuh ya perbuatan buruk Bang. Perbuatan buruk. Dengan orang-orang Yahudi melakukan perbuatan buruk, yaitu membunuh Yesus, dan Yesus mati, maka ketika kematian Yesus ada apa di Kristen? Kristen menikmati apa? Ya, menebus dosa. Menebus dosa. Berarti Kristen ini menikmati hasil kejahatan dari orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus, mereka tidak melakukan kejahatan dan tidak bunuh Yesus, kalian ada penebusan atau tidak? Tidak. Tidak ada. Dengan orang Yahudi membunuh Yesus, melakukan perbuatan buruk, maka kalian ada penebusan dosa. Benar? Ya. Berarti kalian menikmati hasil kejahatan dari perbuatan orang Yahudi. Iya, kalau Bang Lodi bertanya seperti itu ya berarti jawabannya iya. Karena itu. Kalau saya tidak. Cuma masalahnya Bang Lodi tadi kan mengatakan seperti begini. Tema Oten bingung dengan Bibel. Makanya kalau Bang Lodi bertanya iya, kan saya makanya tidak kamu bingung dengan Bibel kan? Kamu bingung dengan Bibel. Coba kamu punya Bibel situ tidak? Coba kamu baca Bibel dulu. Coba baca dulu. Ambil Bibel dulu. Cari Bibel dulu. Entah pinjam di tetangga kah atau beli di Gramedia dulu. Pinjam dulu bentar. Kamu buka ayat di situ. Coba. Bibel. Cari dulu. Pinjam Bibel. Cari. Saya punyaku ada cuma di rumah Bang. Oke, kutanya sama kamu. Ketika Yesus di kayu salib dia teriak Eli Eli lama sabaktani. Artinya apa? Ya, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Betul? Iya. Eli Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Coba kamu baca ini. Mana yang betul? Coba baca. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak akan membiarkan aku sendirian. Terus yang teriak di kayu salib Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu apa? Siapa itu? Coba kamu jawab. Coba kamu jawab. Titip layar teman-teman. Ayo cepat. Kalau kamu tidak bisa jawab langsung asyhadu. Iya, karena karena apa? Asyhadu. Coba kamu punya tangan begini. Coba saya lihat kamu punya telapak tangan begini. Coba kamu kasih turun 4 begini. Begini. Asyhadu. Gitu. Iya, sudah. Asyhadu. Coba kamu jawab. Di kayu salib waktu Yesus tersalib di kayu salib itu kan dia teriak sebelum mati. Eli Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di dalam Yohanes 8:29. Saya jawab. Ya, tetapi di dalam Yohanes 8:29 Yesus mengatakan Allah tidak pernah meninggalkan dia. Mana yang betul? Coba, jangan-jangan yang disalib itu sosok yang lain. Ketika dia digantung di kayu salib, kenapa dia
mengeluarkan suara seperti itu karena dia turun ke bumi ini menjadi manusia. Otomatis ketika dia disalib, makanya dia memanggil Ya memang manusia Bapak dia. Presiden. Siapa yang bilang dia turun ke dunia jadi ayam kah? Pakai data dong kalau kau bernarasi itu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, biar kita kaji begitu. Ya, saya tidak tahu bang. Nah itu makanya kau bingung. Sudah saya bilang dari tadi, cuma kau pura-pura karena kau takut. Itu yang tergantung di kayu salib, itulah Yudas Iskariot. Maka datanglah Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma solabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Siapakah orang diserupakan itu? Maka itu ada di dalam Bibel Anda. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Begitu. Ya, Paham kan? ya, Ya, jadi kapan asyhadu? Kapan? Kapan? Kau udah lama sekali kau ini. Kalau sudah menemukan kebenaran, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti dikapani. Ya? baik bang. Mati itu tidak mengenal tua atau muda. Kalau sudah mendapat kebenaran cepat-cepat ambil, begitu. Jangan lama-lama. Siapa tahu dengan kamu asyhadu, akhirnya dengan kamu syahadat, maka kamu mendapat dengan asbab kamu syahadat, maka kamu punya orang tua itu bisa mendapatkan hidayah, kamu punya keluarga dapatkan hidayah, begitu. Masa kamu enak sekali di Kristen begitu? Tidak ada. Justru ketika kamu ketika kamu syahadat, maka itulah kamu mengikuti pengajaran Yesus yang sebenarnya. Orang Islam itulah yang mengikuti pengajaran Yesus, begitu. Kalau orang Kristen mengikuti pengajaran Paulus. Paham kan? Sudah pernah kita diskusi ulang-ulang kan? Begitu. Jadi kira-kira kapan ini? Cepat kumis saya sudah miring-miring ini. Ya, bang. Rencana mau tentukan waktu kapan? Nanti saya lihat waktu yang baik dulu ya bang ya. Oke, siap. Lihat waktu yang baik ya. Banyak belajar lagi. Ya. Jangan terlalu banyak nongkrong. Kalau mau tanya naik, kalau saya live naik. Tanya sama saya atau Papi Gembala atau naik di Komal Gurunda Juma atau di Komal Ustadz Yusuf PI, tanya-tanya sama mereka. Ini masalah keselamatan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita itu bukan kita kehilangan motor, kehilangan pacar, kehilangan pekerjaan, bukan. Musibah yang paling terbesar itu ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Paham? Baik bang. Paham. Oke, siap. Ya? Ya, kalau saya izin turun dulu ya bang. Nanti Oke, siap. saya lihat waktu Oke, yang siap. baik, saya naik di bang. Saya Oke, siap. tanpa helm, saya akan. Asyhadu. Iya, tapi stop makan babi ya. Stop makan babi ya. Iya bang. Oke, siap. Oke. Makasih ya. Oke, Ya, saya izin turun bang ya. Oke, siap. Yuk. Tetangga yang ambil mangga di sebelah itu lihat-lihat saya begini. Kenapa dia sana? Kenapa nih? Susah sekali kan? Ya Allah ya Rabbi. Tip-tip layar teman-teman. Kasih kencang teman-teman.